Halo Sobat TVmu, kembali lagi tentunya hanya di Coffee Talk on TVmu bersama dengan saya Asa dan juga Dan Budi, tentunya bersama juga dengan 3 narasumber kita yang luar biasa. Oke, tadi kita sudah bersama dengan Bang Huri. Kita mungkin kembali lagi bersama dengan Dokter Umi ya, Dokter Umi ya. Dokter Umi apakah masih terpantau, Dokter? Ya ini kayaknya Dokter Umi Jaringannya ya mungkin ya. Sinyalnya udah kelelahan ya. Kelelahan, udah capek duluan. Sinyal udah terlalu lelah karena beliau memang luar biasa ya vaksinasinya. Ini kita ke ini masih sudah tersambung. Oke, Dokter Umi, ada pertanyaan menarik nih dokter. Karena sekarang kita sudah mulai masuk di tahap pelayanan publik ya dokter ya. Artinya sudah mulai masuk merambah ke masyarakat luas. Kira-kira sebagai masyarakat yang mungkin belum mendapatkan vaksin dan nantinya akan mendapatkan vaksin, apa sih dokter yang harus dipersiapkan sebelum hari vaksinasi? Oke, baik. Saat ini pelayanan publik kan sudah dimulai ya, di bulan April, dari Maret kemarin sebenarnya. Kemudian apa sih yang harus kita siapkan? Yang pasti tentu saja kalau yang sehat sebelum usia 59 ya, kebanyakan pelayan publik itu bisa langsung melakukan vaksin. Tapi kalau yang ada komorbid harus memeriksakan diri dulu ke dokter terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Kemudian karena kita mau bagaimanapun ada benda asing yang masuk ke badan kita, walaupun itu kuman yang dimatikan ataupun bagian dari lagi-lagi terkendala sinyal. Iya, Sukapura mungkin ini lagi hujan deras. Iya, mungkin ya. Oke, tapi sinyalnya up and down. Kalau kita kembali ke Mas Denny, beliau muncul lagi nih. Sebentar lagi pasti muncul di menit. Iya. Kita hitung 1, 2, 3. Betul. Di malam hari beristirahat juga cukup minum karena suhu akan diukur. Bagi yang punya hipertensi, minum obat hipertensinya, kemudian cukup tidur supaya tensi tidak naik. Tapi yang sering itu karena ketakutan sama jarum, Mas Budi. Iya. Aduh ini. Itu bisa naikin tensi ternyata peserta vaksin kita. Ada yang minta vaksinnya ditetes katanya. Jadi kayak imunisasi ya dokter ya? Iya, sampai saya bilang bisa ditetes. Aduh, terputus lagi. Mungkin ada lagi yang pengen dikirim via WA itu ya. Oh iya, ada yang via WA. Iya, tapi memang tidak sedikit di Jogja juga ada yang badannya. Iya benar. Badannya keker sampai pingsan Pak Budi karena saking takutnya gitu sama jarum. Tapi memang ya ketakutan orang berbeda-beda ya. Nah ini Pak saya Budi, ke Mas Denny. Mas Denny terkait dengan vaksinasi lah, gerakan vaksinasi. Muhammadiyah sudah jelas mendukung gerakan vaksinasi, terutama vaksin yang sudah halal dan dinyatakan aman oleh BPOM dan halal oleh MUI. Muhammadiyah COVID-19 Command Center sendiri khusus yang ada di Jabodetabek, apa yang telah dilakukan sejauh ini Mas untuk menggerakkan gerakan vaksinasi ini? Ya kalau secara umum ya memang pertama itu sekarang kan vaksinasi itu vaksin ya, suplai vaksinnya kan masih dikuasai oleh pemerintah ya, harus bekerja sama dengan pemerintah ya. Apakah itu melalui jalur dinas kesehatan ataupun melalui Bio Farma ya dengan BUMN. Nah sejauh ini memang yang sudah dilakukan MCCC kan kita sudah melaksanakan vaksinasi mandiri ya baik di Jogja mungkin di Jakarta juga sudah untuk aktivis Muhammadiyah, pelayan publik di Muhammadiyah. Itu mungkin nanti Dokter Umi itu yang bisa berapa yang sudah divaksin ya ininya. Kemudian juga kita juga berpartisipasi dalam vaksinasi bersama di sentra vaksin bersama BUMN itu di Istora Senayan. Kang Denny, vaksinasi yang di Menteng kemarin itu pertama kali diselenggarakan di Jakarta ya oleh Muhammadiyah ya? Iya betul. Oke. Sebelumnya itu belum ada ya? Mas Huri juga nih yang ini. Oke. Nanti kita tanya ke Bang Mas Huri terkait dengan teknisnya ya, ada kendala tantangannya. Tapi artinya bahwa vaksinasi di Menteng kemarin itu adalah pertama kali diselenggarakan oleh Muhammadiyah ya, yang secara mandiri ya? Iya betul. Oke. Sasarannya siapa nih? Nah pada waktu itu. Bang Denny. Waktu itu memang pelayan publik ya, yang target utamanya memang waktu itu pengurus pusat Muhammadiyah dan juga DKI Jakarta, ya PWM DKI Jakarta. Jadi memang banyak kader pengurus-pengurus yang berinteraksi dengan masyarakat. Seperti itu. Yang, mungkin sekarang juga ini Dokter Umi juga sedang melakukan vaksinasi di UMJ tadi ya. MJ, mungkin nanti juga bisa disusul sama usaha yang lain. Oke. Ya intinya kalau dari MCCC kita mendorong ya apapun peluang yang bisa kita manfaatkan karena ingin mendorong supaya vaksinasi bisa sebanyak mungkin orang ikut ya.
kita dorong supaya bisa ikut dengan jalur apapun. Oke, baik. Ini sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu ada kiriman WhatsApp pesan dari para pemirsa. Dibacakan Asa. Mau tanya dok, berapa hari orang dapat divaksin setelah orang tersebut kena COVID? Bagaimana cara menghitungnya? Maksudnya, kapan dia mulai terinfeksi? Dari Bu Aminah Alisa. Oke, ini pertanyaan untuk Dokter Umi ya. Berapa hari dokter dapat divaksin? Berapa hari orang dapat divaksin setelah orang tersebut terkena COVID? Oke, Dokter Umi mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Oke, baik Bu Aminah, pemirsa TV-mu, kita sayang sekali. Ya, internetnya kembali ya. Padahal ini jawabannya sangat menginformasi. Karena mamamu juga iya, sama betul. Kan? Kemarin sudah di screening, ada pilihannya itu minimal 3 bulan. Tapi saat itu sudah masuk lebih dari 3 bulan, tapi masih tidak boleh divaksin. Ini pertanyaan ini juga satu suara nih dengan Asa. Dan kira-kira jawabannya apa? Ratusan ribu juga orang-orang yang sudah terinfeksi. Oke, tapi kita kembali ke Bu Umi, ini kita ke Kang Dini lagi ya. Atau kita ke Bang Masuri. Bang Masuri aja langsung. Karena untuk teknisnya tadi ya di Istora Senayan. Jadi sebelum ke Istora Senayan ya. Sebelum Istora. Ya, sabar dulu Istora nanti dulu. Kita ke pelaksanaan vaksin dulu ya. Sebelumnya. Bang Huri, jadi pelaksanaan vaksinasi Muhammadiyah di Jabodetabek itu pertama kali di Menteng kemarin ya? Ya. Jadi pertama itu dilakukan di Menteng. Tapi sebelumnya setahu saya juga sempat diajak ya, tapi ini bukan atas nama Muhammadiyah. Tim vaksinasi rumah sakit kita dilibatkan di vaksinasi yang dilakukan di Majelis Ulama MUI Pusat di Pramuka. Tapi yang resmi di kemitraan Muhammadiyah dengan pemerintah atau Kemenkes itu jadi PP Muhammadiyah, kemudian BUMN kemarin itu di Istora, targetnya 10.000 ya. Wow, luar biasa. 5.000 lansia, 5.000 pelayan publik. Kemudian kemarin saya dapat informasi dari Dokter Umi juga ada vaksinasi susulan lagi di Universitas Muhammadiyah Jakarta kurang lebih 1.200. Jadi memang totalitas Muhammadiyah. Juga rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia kan diminta juga untuk ikut terlibat dalam vaksinasi. Itu diselenggarakan berapa hari dan melibatkan kira-kira berapa relawan sih? Kalau yang di Jakarta datanya Dokter Umi yang paham karena tadi kan yang tim medisnya yang menggerakkan Dokter Umi, faktornya ya. Kalau saya lebih pada mendukung Dokter Umi dan tim yang lain. Bang Masuri, kalau terkait dengan penyelenggaraan vaksin ini kan dinamikanya luar biasa, tidak semudah membalikkan handphone ya. Ini ya, handphone kita balikkan. Warga Muhammadiyah banyak, tapi menurut Bang Masuri selama ini yang di Jakarta, sejauh ini seperti apa sih mengorganisir jamaah Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah untuk berkenan hadir dalam vaksinasi, baik itu yang pertama, kedua, dan yang lain? Kalau yang secara struktur yang saya amati, itu lebih mudah ya. Kalau strukturnya bergerak loh ya. Strukturnya menginstruksikan, umpamanya Pak Rektor, Pak Dekan menginstruksikan semuanya patuh dan taat. Yang agak sulit ini jamaah yang ada di ranting cabang ya. Nah, biasanya kan bercampur ya antara warga simpatisan gitu yang ada di itu agak sulitan karena betul-betul butuh kesadaran kan. Butuh kesadaran gitu, tidak bisa saling mengajak satu dengan yang lain. Nah, tingkat partisipasinya kalau menurut laporan datanya Om Dini ini tidak terlalu tinggi, tapi persentasenya ada di dalam laporannya Mas Dini. Oke. Nah, nanti kita bahas tentang tantangan dan kendalanya di segmen ketiga, tapi kita kembali ke Dokter Umi, mungkin sudah terhubung kembali. Dokter Umi. Oke, mungkin dokter bisa langsung kembali dijawab. Tadi ya, pertanyaan di WhatsApp tadi ya. Tadi sempat ini internetnya Bumi kayaknya sedang error ini. Iya, ini sudah mendapat sinyal yang baik. Jadi bila mau vaksin pada malam harinya, persiapkan fisik dengan baik, tidur yang cukup, makan dan minum yang cukup, khususnya juga beristirahat agar kondisi kita dalam keadaan prima. Kemudian usahakan banyak minum, termasuk pada saat menunggu antrian, agar suhu tubuh kita tidak meningkat di saat diukur. Dan tadi saya katakan bahwa banyak yang panik ya, Mas Budi ya.
naik dan harus kami istirahatkan dulu di ruang mini ICU, kita tenangkan, atau kalau tensinya memang tinggi dan punya riwayat hipertensi, kita berikan dulu obat hipertensi supaya bisa baik lagi tensinya, dan kita lihat 15 menit sampai 30 menit, dan kalau menurun dan normal bisa dilakukan vaksin. Jadi pertanyaan Bu Aminah tadi adalah persiapan apa yang dilakukan? Persiapan fisik, persiapan mental, pikiran yang tenang, itu sangat diperlukan. Oke. Kalau untuk penyintas COVID yang sudah sembuh dari COVID, kira-kira selang berapa waktu sih dokter untuk bisa diberikan vaksinasi? Iya, betul. Baik, menurut penelitiannya setelah 3 bulan, maka titer antibodi di dalam tubuh penyintas COVID mulai menurun, sehingga perlu diberikan vaksin setelah 3 bulan. Oke, setelah 3 bulan. Ini yang akan membentuk antibodi badan kita melalui proses yang diberikan pada penyuntikan pertama dan kedua. Oke, ya artinya memang 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi sangat bermanfaat informasinya kepada seluruh teman-teman yang mungkin pernah terinfeksi COVID-19 ya. Jadi sabar, nunggu 3 bulan. 3 bulan dulu. Karena sebenarnya antibodinya itu sudah ada, karena kan sudah pernah terserang maka sudah kenal ya. Baik. Nah, mungkin saya tambahkan pertanyaan kalau boleh. Dijelaskan ya. Dok, tolong dijelaskan kira-kira antibodi yang ada dalam tubuhan itu bisa bertahan berapa lama, dan kabarnya kan memang yang penyintas ya, kabarnya memang antibodi itu bisa dicek, diukur ya dok ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke kita cara ngecek antibodi kita itu macam mana gitu. Nah saya terus terang agak khawatir nih. Saya khawatir, saya sebenarnya mungkin sudah pernah terpapar COVID, tapi saya nggak tahu. Bisa jadi antibodi saya cukup bagus. Cukup kuat. Kalau komandan lebih bagus lah ya. Karena mobilitasnya tinggi. Baik, Dr. Umi, nanti dijawab setelah kita akan jeda yang satu ini. Jangan kemana, kita masih di Coffee Talk on TV.